Berarti termsnya anak itu kita harus, misalnya kapan kita harus sama mereka gak boleh marah, kapan kita harus tegas, tuh umur-umurnya ada kan dok? Sebetulnya kita ya itu tadi aja patokannya supaya gampang, karena sampai kapanpun ini akan terjadi satu kondisi. Makanya saya ambil patokannya benar, baik, pantas. Pada saat dia udah remaja gitu kan, yang ngomong sama kita tentang sesuatu hal, ya tentang dirinya gitu, ya dia naksir sama seseorang, ya itu kan benar juga kan, karena sudah mulai remaja. Nah, tinggal kita ajarin baik pantasnya gimana, itu lagi. Nah terus kita lihat lagi, ini anak laki atau anak perempuan. Tadi yang saya bilang, anak laki kalau mau dinasehati itu senang cuman berdua saja. Pada umumnya laki-laki begitu. Ada juga perempuan seperti itu. Tapi yang paling berbedanya laki-laki perempuan, laki-laki sambil makan tuh lebih mujarab. Kalau perempuan sih bisa sambil makan, bisa sambil lagi jalan-jalan, bisa sambil lagi catok rambut, bisa sambil lebih bebas, beli skincare dan sebagainya. Ya, kalau laki-laki harus sambil makan. Pantang nasehati anak laki dikala dia lapar dan ngantuk. Karena hipotalamus itu juga pusat makan minum dan pusat tidur. Dan dia lebih lebar. Ya, saya kalau lihat ada ibu-ibu masih kecil anak gitu ya, punya peraturan misalnya, mau tidur harus cuci kaki dulu, ganti baju dulu misalnya. Tapi ini anak udah tidur di mobil, sehingga waktu turun ke rumah atau ke kamar udah tidur banget, udah nggak bisa lagi ya. Tapi kita paksa juga, ayo cuci kaki dulu, itu bisa tantrum nanti anak laki, karena ngantuk banget sudah. Nah, mending kita sesekali ya nggak apa-apa, sudah dia sudah tidur, kita aja bersihin kakinya pakai handuk basah, kita buka bajunya, nggak usah paksa. Dikala dia harus ngikutin peraturan bahwa harus cuci kaki sebelum ke tempat tidur, udah ngantuk. Iya, kalau aku udah tidur aja. Betul, itu betul, udah ngantuk. Jangan bangunin singa tidur. Dok, kalau anak harus diperlakukan misalnya kayak diladenin atau apa, ada batas umurnya nggak dok? Supaya pengennya tuh dia gede bisa mandiri kan. Aku nggak mau juga dia dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit dia bergantung sama orang yang di rumah gitu. Ada nggak? Itu kalau itu saya suka pakai konsep bahasa kasih. Jadi setiap orang itu mengungkapkan bahasa kasih sayangnya beda-beda kan. Nah kalau kita pernah belajar tentang love languages tuh, yang ada 5. Nah ada 5 ya. Jadi kalau saya tambahkannya gini. Jadi di otak manusia itu, kalau saya belajar sama Pak Adi Gunawan tuh, guru hipnoterapi kami, di otak manusia itu ada 5 baterai. 5 baterai. Nah, baterai ini harus di-charge dengan bahasa kasih sayang. Makanya disebut baterai kasih sayang. Nah, baterai ini setiap orang beda-beda urutannya. Ada orang baterai pertamanya pujian. Ada orang baterai pertamanya sentuhan fisik. Ada orang baterai pertamanya pelayanan. Ada orang baterai pertamanya hadiah. Gitu. Ada quality time. Ya itu. Tapi 5-5-nya ada. Nah itu kita harus tahu persis nih, yang mana anak kita misalnya. Misalnya saya punya anak kan 5 nih Bun, 4 laki 1 perempuan. Itu setiap anak beda-beda baterai pertamanya. Bahwa 5 baterai sama betul, tapi baterai pertamanya, anak saya baterai pertamanya tuh pujian. Jadi sampai sekarang dia udah dokter juga, kalau ketemu saya harus puji dia 1 kali aja minimal. Itu dari kecil sampai gede nggak berubah ya dok? Nggak berubah. Ciri khasnya orang baterai pujian tuh biasanya yang sering muji, terus juga muji dirinya gitu. Bunda, hebat nggak aku Bunda? Keren nggak aku Bunda? Nah, kalau dari kecil dia begitu, berarti ini dia baterainya yang word of affirmation tuh. Yang pujian. Dukungan atau pujian. Ya Arsi itu. Iya, saya lihat Arsi gitu. Pokoknya kalau Arsi bikin sesuatu, puji dulu. Iya. Tapi namanya ngecharge baterai nggak perlu 24 jam. Gitu. Sekali kah, 2 kali, 3 kali gitu. Dan nggak usah merasa nanti dia besar kepala, enggak. Malah kalau anak baterainya pujian,
kita nggak puji berminggu-minggu, berbulan-bulan, maka dia akan punya perilaku ngejek orang lain, hina orang lain. Dampaknya tuh kayak gitu, bisa begitu ya? Kebalik, jadi kebalik. Ya, jadi kalau ada kita lihat orang suka ngeledek orang, ngejek orang, itu berarti dia jarang dipuji. Makanya dia terbalik tuh, bukan muji orang malah menghina orang. Nah, kalau yang baterai pertamanya sentuhan fisik, itu kan ciri khasnya meluk duluan. Iya. Kalau ada tamu dia nggak perlu salaman dong, nggak perlu dia langsung meluk gitu ya. Nah ini juga kalau kita ketemu harus peluk, atau dia datang kita peluk kita, ya kita peluk juga gitu, gitu kan. Nah anak yang baterai pertamanya pelukan ini apabila kosong itu akan jadi anak yang suka mencubit. Oh, bukan minta pelukan orang lain. Iya, iya, malah mencubit. Jadi cubit. Jadi kebalik kan, bahasa kebalikan. Ya? Kebalik. Oke, jadi tadi satu-satu kita bahas ya, Ya. Dok ya. Kalau pujian gak dipuji dia akan menghina jadi atau ngeledek. membuli juga mungkin ya. Ya, bully verbal. Bully verbal ya. Itu kalau dikurang dipuji. Kalau yang tadi Dipeluk, dia akan mencubit atau memukul atau menggigit malah. Gitu. Nah, ada lagi yang pelayanan, act of service. Ini biasanya anak-anak yang anak tegas betulnya, anak yang selalu kepengen bantuin bundanya. Kalimatnya gini, aku aja bun, sini aku aja yang bantuin bun. Ya arsi juga itu. Sebetulnya kan lima-limanya ada. Cuma mana yang lebih dominan Mana ya? yang lebih dominan? Oke. Nah, kalau itu tidak terjadi, apa itu efeknya? Itu yang suka nyuruh-nyuruh orang di luar sana, membuli dengan nyuruh-nyuruh orang, nyuruh dengan kasar, gitu. Nah ini, jadi kan ada anak-anak yang aku aja bun, yang dorong kereta dorong misalnya di supermarket. Dan kadang kita suka jangan udah kita aja gitu. Kita aja. Nanti kamu nabrak-nabrak. Aduh, salah konsep. Saya juga dulu gitu. Anak kedua saya tuh yang baterainya pelayanan, kasihan juga. Kita ilmu ini baru muncul 10 tahun terakhir, love languages ini. Dan tapi itu paten banget. Banget. Nah, itu kalau tidak terpenuhi, itulah yang justru dia akan menjadi orang yang suka teriak-teriak minta tolong orang. Tetapi namanya juga kita kadang-kadang lupa ya, kita sempat melayani apa enggak gitu kan ya. Jadi baterai pelayanan selain dia yang mau layanin, dia juga seneng kalau lihat ibunya masakin, ibunya ambilin piring, ambilin nasi, mandiin, itu pelayanan. Nyisirin, itu pelayanan. Nah kalau itu nggak terjadi, itu dia akan teriak-teriak manggil mbak gitu lah, minum gitu. Nah, itu pun kalau ada anak kayak gitu, kita langsung astagfirullah, jangan-jangan udah lama banget nih baterai pelayanan kita dia kosong. Maka untuk membuat dia ya, kita beri nasihat supaya dia nggak teriak-teriak, malah kita ambilin minum, kasih ke dia. Jangan kaget tuh, kok bunda yang ambilin? Iya, ini ada minum. Udah dia minum, ya baru kita bilang kalau nyuruh orang, ya suaranya yang baik, jangan teriak-teriak gitu. Supaya apa? Supaya baterainya isi dulu. Iya, asi dulu yang dia mau, baru masukin. Iya. Sama juga sama anak-anak yang suka menghina adiknya, kita malah marahin kan, kakak jangan ledek adik dong. Itu udahlah baterainya kosong tambah kosong. Maka untuk kita mau kasih nasihat, panggil dulu, sini kakak sini, misalnya gitu. Ya, bunda sayang sama kakak tuh anak hebat. Kak, kalau ngeledek adik itu nggak enak. Jadi cas dulu baterainya, puji dulu dia. Atau yang pelukan tadi, dia cubit adiknya, ya misalnya kakak kok cubit adik, itu tambah kacau itu nanti. Sudah kosong baterainya, tambah dimarahin. Maka kadang kita caranya ternyata kakak sini peluk dulu, karena dia kosong baterainya. Peluk dulu, usap, baru tanya. Ini sambil diusap sambil ngecas. Kakak kenapa sih cubit adek gitu? Itu kan sakit. Tapi kita ngecas dia. Nggak gitu. Nah, itu tuh yang cara menurut saya cara gampang dan cara asik. Dok,
Ini menarik ya. Ilmu parenting ini kan kita nggak ada sekolah ya dok. Kita jadi ibu, kita jadi bapak nggak ada sekolahnya. Sekarang kan banyak banget yang kayak tadi dokter bilang. 10 tahun ini banyak pembaharuan Iya, yang betul. baru Ditemukan, ada. ya. Misalkan anak kita kan katanya 7-8 tahun pertama ini sudah terbentuk. Gitu. Bisa nggak sih kita membayar apa yang tidak kita berikan karena kita kan nggak tahu nih. Tapi kita bayar di umur-umur yang udah nggak udah kebentuk nih dia. Mungkin nggak dia bisa berubah dok? Jadi gini, umur ini sampai kapanpun masih bisa kita bentuk. Nggak ada kata telat ya? Nggak ada. Nah, tadi itu yang baterai kasih itu pun ada pakemnya dulu. Anak 0 hari sampai 5 tahun, 5 baterainya harus diisi. Amina misalnya, ya, Azura itu harus diisi setiap hari. Full charge itu mah itu kayaknya. Harus 5 sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun ya. Nanti di atas 5 tahun baru baterai pertamanya aja atau baterai yang kedua. Gitu aja. Saya juga baru tahu konsep ini. Anak-anak tuh udah kuliah, udah kuliah. Walaupun waktu saya ingat-ingat dulu pun kan kita juga melakukan itu sebetulnya. Iya pasti. Walaupun secara tidak sistematis. Iya. Berarti kan sudah terpenuhi juga. Hanya tidak sistematis. Ya. Mungkin salah-salah sedikit. Iya. Agak keluar jalur sedikit. Nggak Iya. apa-apa, asal kita ya tahu bahwa oh ya waktu itu saya kurang. Makanya saya lebih senang orang tua itu bukan salah, kurang tahu, kurang paham. Karena kalau kita menganggap aduh saya salah nih, saya salah jadi orang tua, lama-lama sakit. Tapi kalau kurang itu bisa diisi dengan apa ya? Dengan belajar kayak gini kita nih. Podcast gini kan itu sekolah orang tua. Podcastnya Bunda nih, ibu-ibu dengerin itu sekolah orang tua. Iya. Kan gitu. Itu enak ya sekarang ada digital. Betul. Banyak banget saya ngelihat ini ya 3-4 tahun terakhir. Iya. Saat anak-anak udah agak gede. Iya, nggak apa-apa. Sekarang tinggal Bunda identifikasi. Ya kan, Arsy yang mana, Arsya yang mana, Jiel yang mana. Bahkan ya buat yang sudah berkeluarga juga. Iya. Ya, Papa Ta yang mana, Mama Nur yang mana, Iya. ya, Mas Anang yang mana. Itu anak pertama. Anak pertama baru Aurel, baru Jiel, baru Arsy. Kalau Mas Anang aku lihatnya quality time. Quality time. Iya. Iya. Dan pelayanan baterai 1-2. Benar. Iya, Mas Anang itu nggak boleh. Physical touch enggak. Kalau berdua baru dia physical touch. Iya, karena bukan baterai pertama. Bukan baterai pertama. Baterai ketiga. Iya, betul. Kalau dia baterai pertama, biar depan orang dipeluk. Iya. Dia enggak Iya. physical touch. Mas Anang akan cari Bunda terus. Mana Bunda? Nyari tetap dok. Tapi bukan buat dipeluk. Iya, pokoknya harus ada quality aja. time. Quality time. Iya, benar, harus Dok. lihat. Iya. Harus lihat. Bahkan kalau perlu ya banyak suami-suami kepengen kalau kayak quality time ya. Saya di rumah, kamu di rumah. Ya, itu Gitu. dia gitu, sesimpel itu aja. Iya. Walau kadang-kadang, "Terus aku di rumah ngapain? Kamu sibuk sendiri." Ya nggak apa-apa, yang penting kamu ada di rumah. Iya, aku pengen lihat. Suami-suami kan seolah-olah sibuk, dia suka curi-curi pandang lihat istrinya. Iya, betul. Sama sama anak-anakku dok. Iya. Kadang-kadang ya udah mereka sendiri, yang satu kemana, tapi yang penting Bunda di rumah. Iya, makanya kan tatanan rumah Bunda tuh ya los gitu kan. Semua, iya, semua cocok ngumpul. banget itu, keren. Iya. Sehingga lihat oh itu Bunda. Bahkan biasanya suami-suami yang atau anak-anak yang baterainya quality time itu seneng banget video call. Harus lihat. Anakku, Siapa tuh? anak, cucu semuanya tuh. Iya. Video call. Iya, video call. Suami-suami itu kan ada suami yang nggak suka video call kan? Itu baterai pertamanya bukan quality time itu. Iya. Iya, tapi yang baterai pertamanya quality time, kadang misalnya LDR, itu harus buka video call. Dan nggak boleh dimatikan. Dia cuma mau lihat istrinya masak sambil nanti ngomong-ngomong, dia juga kerja. Kalau suamiku pinter dok, aku di luar, dia video call tapi mukanya nanti Arsy, nanti Arsya. Itu Arsy sama Arsya yang telepon. Dia nggak pernah mau dia yang kelihatan, tapi selalu dia video call pakai HP dia.